Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar hari ini? Saya harap semua dalam keadaan baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang administrasi perpajakan. Yuk kita mulai. Nah, sebelum kita masuk materinya, tentunya kita ada tujuan pembelajaran, daftar materi, contoh soal, dan pembahasan, video pembelajaran, quiz time, serta profil penulis. Kita mulai dari tujuan pembelajaran ya. Pada pembelajaran kali ini, diharapkan siswa dapat menjelaskan fungsi pajak, ciri-ciri pajak, dan peranannya. Lalu, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis pajak serta retribusi, dan juga siswa dapat menjelaskan tata cara perhitungan serta tarif pajak. Materi yang akan kita bahas meliputi konsep dasar perpajakan, asas pemungutan pajak, jenis-jenis pajak, sistem pemungutan pajak, serta cara menghitung PPN, PBB, serta PPh. Nah, masuk ke konsep dasar perpajakan, yaitu ada pengertian, unsur-unsur, peranan dan ciri, serta fungsi pajak. Di sini, menurut kalian, apa itu pajak? Nah, pajak itu merupakan iuran yang wajib dipaksakan oleh negara berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan langsung dan pajak itu digunakan untuk membiayai pengeluaran negara bagi kemakmuran rakyat. Unsur-unsur dalam pajak meliputi wajib pajak, objek pajak, dan juga tarif pajak. Nah, kita belajar tentang wajib pajak dulu ya. Wajib pajak itu merupakan orang, badan, atau lembaga yang wajib untuk membayarkan pajak. Berdasarkan Undang-Undang PPh, wajib pajak dibagi menjadi 4, yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, serta bentuk usaha tetap. Kalau berdasarkan domisili, wajib pajak dibagi menjadi 2, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang objek pajak nih. Ada objek pajak penghasilan, objek pajak penjualan atas barang mewah, objek pajak penambahan nilai, objek pajak bea materai, dan juga objek pajak bumi dan bangunan. Apa itu objek pajak penghasilan? Nah, objek pajak penghasilan itu merupakan pajak yang diambil dari penghasilan, dari penghasilan teratur, penghasilan tidak teratur, barang impor dan penyerahan barang, dividen, royalti, dan juga bunga. Selanjutnya, pajak atas penjualan barang mewah yang meliputi penyerahan BKP mewah oleh pabrikan dalam daerah pabean dan juga import BKP mewah. Lalu objek pajak penambahan nilai. Nah, pajak ini nih yang kita setiap hari pasti bayar. Karena objek penambahan nilai ini diambil dari penjualan atau penyerahan barang yang telah diolah menjadi barang baru dan mengalami peningkatan nilai serta manfaat. Objek pajak yang tidak terkena PPN yaitu ada barang berkebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti contohnya beras. Lalu ada jasa pelayanan umum dan sosial di bidang kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial, angkutan umum, serta pengiriman surat. Lalu ada barang hasil pertambangan dan juga pengeboran. Selanjutnya ada objek pajak bea materai. Nah, objek pajak bea materai ini memungut pajak dari surat perjanjian dan surat alat bukti perdata, akta notaris dan salinannya, akta PPAT, surat yang memuat jumlah uang seperti tanda terima, saldo bank, pengakuan utang, lalu ada surat berharga seperti wesel, promise, accept, dan cek, dan juga dokumen untuk alat bukti di pengadilan.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tarif pajak. Tarif pajak dibagi menjadi 4, yaitu tarif pajak tetap yang nominalnya tetap tidak peduli berapapun jumlah dasar pengenaan pajaknya, lalu pajak progresif yang presentasi pajaknya meningkat seiring peningkatan dari pengenaan pajak dasarnya, lalu pajak proporsional, yaitu pajak yang menggunakan presentasi tetap untuk setiap objek pajak, misalnya di pajak bumi dan bangunan. Lalu ada tarif pajak regresif atau degresif. Tarif yang jika objek pajaknya semakin tinggi, maka tarif pajaknya semakin turun. Dan sebaliknya, pajak ini sudah tidak berlaku atau jarang diberlakukan lagi. Nah, di sini kita masuk ke peranan serta ciri-ciri pajak. Peranan pajak itu berfungsi sebagai alat demokrasi di Indonesia untuk melaksanakan pembangunan. Penerimaan negara dari pajak akan meningkatkan tabungan pemerintah. Masyarakat harus menyadari dan merasa memperoleh kenikmatan atas pembangunan dan kelangsungan pembangunan Indonesia memerlukan biaya dan masyarakat harus menyadari bahwa biaya tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Ciri-ciri pajak antara lain iuran dari rakyat kepada negara, dipungut berdasarkan atau atas kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, tidak mendapat jasa timbal dari negara secara langsung dan tidak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Fungsi pajak dibagi menjadi 3, yaitu ada anggaran, budgetir, regulator, regulate, dan juga stabilitas. Nah, pajak sebagai anggaran ini, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Lalu, di fungsi regulator itu, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Dan di pajak sebagai stabilitas, pajak digunakan sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan perekonomian seperti inflasi dan juga deflasi. Kita masuk ke asas-asas perpajakan. Asas-asas perpajakan juga dibagi menjadi 3, yaitu ada asas kebangsaan, asas domisili, dan juga asas sumber. Asas kebangsaan itu setiap wajib pajak yang berkewarganegaraan dan lahir di Indonesia wajib membayar pajak. Lalu asas domisili itu berdasarkan tempat tinggal dan asas sumber berdasarkan dari pendapatannya tanpa melihat tempat tinggal. Jenis-jenis pajak juga dibagi menjadi 3 berdasarkan sistem pemungutannya. Jenis pajak ada 2, pajak langsung dan juga pajak tidak langsung. Kalau berdasarkan lembaga pemungutnya itu ada lembaga negara dan atau pusat dan juga lembaga daerah. Berdasarkan sifatnya ada pajak subjektif dan juga pajak objektif. Nah, selanjutnya di sini ada sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak itu ada 3, yaitu withholding system, pihak ketiga yang menentukan besaran pajaknya. Ada official assessment system, pemerintah yang menentukan besaran pajaknya, dan yang terakhir ada self assessment system, yaitu wajib pajak yang menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajaknya. Kita belajar menghitung pajak. Nah, kita mulai dari menghitung PPN. Tarif PPN tahun ini berlaku 11%. Maka untuk menghitung PPN menggunakan perhitungan harga objek pajak dikali 11%. Nah, berarti ada contoh soalnya nih. Harga seporsi makanan 34.000 belum termasuk pajak. Maka berapa harga yang harus dibayarkan? Pertama, kita perlu mencari tarif pajaknya terlebih dahulu. 34.000 dikali 11% menghasilkan 3.740. Lalu, harga yang harus dibayarkan, yakni 34.000 ditambah tarif pajak tersebut, 3.740. Jadi, yang harus dibayarkan adalah 37.740. Sekarang kita akan belajar menghitung pajak penghasilan. Nah, di pajak penghasilan ada beberapa item yang harus kita ingat, yaitu ada PTKP. Kalau status wajib pajaknya itu menikah, ada potongan sebesar 4.500.000. Dan
wajib pajak sendiri mendapat potongan 54 juta. Lalu jika ada tanggungan, besaran potongannya itu 4.500.000 per tanggungan. Tetapi maksimal perhitungan itu 3. Jadi kalau ada tanggungan lebih dari 3, tetap maksimal dihitung 3 untuk potongan pajaknya. Dan pengurangan gaji bruto dari biaya jabatan ada 5% dari bruto dengan maksimal 6 juta per tahun. Lalu ada biaya pensiun 5% dari bruto dan maksimal 2,4 juta per tahun. Lalu juga ada iuran pensiun sesuai dengan yang dibayarkan pekerja. Nah, tarif PPh itu progresif ya. Jadi ada lapisan-lapisannya. Lapisan 50 juta tarifnya 5%, di atas 50 juta sampai 250 juta 15%, di atas 250 juta sampai 500 juta 25%, lalu di atas 500 juta sebesar 30%. Berikut contoh soal dari PPh. Arthur sebagai pegawai tetap PT Maju Bersama sejak 2016 memiliki gaji serta tunjangan yang sebulan dibayarkan 6 juta. Iuran pensiun tersebut sebesar 100.000 rupiah. Lalu Arthur statusnya menikah tetapi belum mempunyai anak. Berapa PPh 21 yang harus dibayarkan Arthur setiap bulannya? Nah, di sini pertama-tama kita harus mencari penghasilan neto selama setahun dan juga sebulan. Penghasilan neto didapat dari gaji dan juga tunjangan dikurangi iuran pensiun. Jadi penghasilan neto sebulan Arthur adalah 5.900.000. Lalu untuk penghasilan neto dalam setahun yaitu 70.800.000. Dan ada PTKP. Arthur sendiri mendapat potongan 54 juta, lalu kalau sudah menikah mendapat potongan lagi 4.500.000. Jadi PTKP Arthur adalah 58.500.000. Nah, sekarang kita langsung menghitung berapa yang harus Arthur bayarkan. PKP dalam setahun yaitu 70.800.000 dikurangi dengan PTKP 58.500.000 menghasilkan 12.300.000. Lalu dalam setahun PPh 21 itu karena di bawah 50 juta jadi menggunakan tarif 5%. 12.300.000 dikali 5% jadi 615%. 615.000 rupiah. Dan dalam sebulan Arthur harus membayarkan 51.250. Saja kita langsung belajar menghitung PBB nih, teman-teman. Nah, selanjutnya kita belajar menghitung PBB ya. Dalam menghitung PBB ada beberapa item juga yang harus kita ketahui nih, yaitu ada presentasi PBB dengan nilai NJOP jika di bawah 1 miliar dikali 20%, jika di atas 1 miliar dikali 40%. Lalu ada juga NJOP TKP sebesar 12 juta rupiah. Dan step by step untuk menghitung PBB itu kita harus mencari NJOP, lalu mencari NJOPKP, mencari NJKP, dan terakhir mencari pajak PBB-nya. Berikut contoh soalnya. Luki memiliki tanah seluas 400 meter persegi dengan bangunan di atasnya 100 meter persegi. Harga jual tanahnya 80.000 per meter persegi, lalu harga jual bangunannya 150.000 per meter persegi. Berapa PBB yang harus dibayar Luki? Nah, kita hitung satu-satu dari tanahnya. Tanahnya itu 400 meter persegi dikali 80.000 jadi 32 juta, lalu ada bangunan berdiri di atasnya 100 meter persegi dikali 150.000 menghasilkan 15 juta. Dan NJOP 32 juta ditambah 15 juta jadi 42 juta. NJOP harus dikurangi NJOP TKP sebesar 12 juta, maka menghasilkan NJKP 35 juta. Dan karena 35 juta itu
di bawah 1 miliar menggunakan persentase 20%. Jadi 20% dikali 35%, 35 juta rupiah menghasilkan 7 juta rupiah. Nah, PBB yang harus dibayarkan 0,5% dikali 7 juta rupiah sama dengan 35.000. Jadi PBB yang harus dibayarkan Lucky sebesar 35.000. Karena sudah menyimak pembahasan, kita langsung ke video pembelajaran ya. Pagi ini, aku akan berkunjung ke kantor pelayanan pajak terdekat dari rumahku. Iya, karena aku merupakan salah satu wajib pajak, aku harus tahu bagaimana cara pembayaran pajak itu. Selain itu, aku juga harus tahu mengenai pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Setelah menyimak video dan juga pembahasan, saatnya kuis. Yuk kita langsung mulai. Soal yang pertama, tarif pajak yang meningkat seiring dengan peningkatan besaran pengenaan pajak disebut dengan tarif regresif, tetap, progresif, atau proporsional. Regresif, kita lihat jawabannya benar atau salah ya. Jawabannya salah, tapi jangan khawatir, kita bisa jawab lagi. Karena salah saat belajar itu wajar. Nah, jawabannya progresif. Yuk kita coba yuk. Yeay, jawabannya benar. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, soal berikutnya nomor 2. Orang, badan, atau lembaga yang memiliki keharusan untuk membayar pajak disebut dengan wajib pajak. Coba kita lihat jawabannya benar atau salah ya. Yeay, jawabannya benar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini merupakan soal hitungan PBB ya. Pak Budi memiliki tanah seluas 200 meter persegi dengan harga 3.500.000 per meter persegi. Lalu terdapat bangunan berdiri di atasnya 125 meter persegi dengan harga 4 juta per meter persegi. Ada kolam renang 25 meter persegi dengan harga 1,5 juta per meter persegi dan ada gazebo 10 meter persegi dengan harga 1.500.000 rupiah per meter persegi dan juga ada pagar mewah 10 meter dikali 4 meter dengan harga 1 juta per meter persegi. Berapa PBB yang harus dibayar Pak Budi? Setelah dihitung itu, berapa jawabannya? Apakah A 512 juta atau B 2.561.000 atau C 12 juta atau D 1 miliar 280 juta 500.000. B jawabannya, kita lihat. Yeay, jawabannya benar. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, berikutnya di sini ada soal untuk PPh. Raffi adalah pegawai yang menikah dan mempunyai 1 anak. Gajinya 7 juta per bulan. Istrinya tidak bekerja. Pada soal ini, istrinya dihitung sebagai tanggungan ya, teman-teman. Jadi, berapa pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh Raffi dalam setahun? Apakah jawabannya 1.050.000 rupiah? Yeay, jawabannya benar. Nah, selanjutnya kita langsung ke soal berikutnya nih. Di soal nomor 5 ini adalah soal untuk perhitungan PPN. Syafa membeli makanan dengan harga 40.000 dan minumannya 22.000. Harga tersebut belum termasuk pajak sebesar 11%. Berapakah total yang harus dibayarkan oleh Syafa? 68.820. Yuk kita cek jawabannya. Yeay, jawabannya benar. Dan sudah selesai. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Saya murid Diana ini mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.